Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas di tengah ujian COVID yang belum selesai. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih dengan tema Research and Development (R&D) dari buku Handbook Educational Research karya Vogt and Gold. Pada bagian ini saya akan membahas pada langkah yang berikutnya, yaitu pada langkah keempat tentang preliminary file testing atau pengujian lapangan. Pengujian lapangan ini dibedakan menjadi dua, ya, pengujian lapangan awal dan pengujian lapangan. Nah, seperti judul sebelumnya yang pernah saya sampaikan di bagian pengembangan produk, bahwa pengujian lapangan ini, pengujian lapangan awal, ya, yang pertama digunakan untuk menguji keterbacaan produk. Jadi kalau misalkan dengan judul pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan open-ended untuk meningkatkan penalaran siswa di sekolah dasar, maka produk yang kita buat berupa buku bahan ajar yang sudah lolos validasi ahli, lolos uji validasi ahli, ya, pada rancangan produknya. Berikutnya dilakukan pengujian lapangan awal, yaitu menguji keterbacaan produk bahan ajar berbasis pendekatan open-ended oleh para praktisi atau Bapak Ibu guru. Nah, di dalam penilaian keterbacaan bahan ajar yang kita buat atau produk yang kita buat, kita bisa menggunakan instrumen yang sama pada saat penilaian yang dilakukan oleh pakar atau ahli. Nah, jika pada saat penilaian pakar atau ahli instrumen ada masukan, maka instrumen yang digunakan berikutnya adalah instrumen penyempurnaan yang bisa digunakan pada saat uji lapangan awal. Nah, di dalam buku Handbook Vogt and Gold tentang pengujian lapangan awal ini, ya, kalau kita menggunakan Vogt and Gold, maka pengujian awal itu terdiri dari 1 sampai 3 sekolah dengan melibatkan 6 sampai 12 subjek guru. Nah, jadi dipilih 6 sampai 12 guru untuk menilai keterbacaan produk yang kita kembangkan. Akan tetapi jika kita menggunakan acuan Dick and Carey, ya, dengan pengujian lapangan awal, atau di Dick and Carey biasa disebut one to one trying out, ya. Jadi terdiri dari 1 sampai 3 subjek guru untuk mendapatkan masukan awal tentang produk yang dikembangkan. Jadi di dalam pengujian lapangan ini masih berpusat pada penilaian produk, keterbacaan produk, apakah produk bisa digunakan, layak untuk dioperasionalkan di dalam pengujian lapangan yang lebih luas, ya. Nah, jika di dalam pengujian awal ini dinyatakan layak, maka kita bisa melanjutkan ke pengujian operasional atau pengujian lapangan, ya. Jika masih ada catatan atau perbaikan, maka segera diperbaiki atau direvisi draft produk yang dibuat. Nah, setelah lolos pengujian lapangan awal, ya, produk dinyatakan layak digunakan, maka langkah berikutnya adalah main file testing atau uji coba lapangan. Nah, pada kegiatan uji coba lapangan dalam buku Vogt and Gold itu melibatkan 5 sampai 15 sekolah
atau 30 sampai 100 subjek uji coba ya, subjek siswa ya. Kemudian di dalam bukunya Dick and Carey melibatkan 6 sampai 8 subjek siswa saja cukup ya. Nah, silakan tinggal mana yang mau digunakan. Yang penting menggunakan sumber rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan atau ada buku referensi yang bisa digunakan. Nah, kemudian di dalam kegiatan uji lapangan maka harus sudah mulai didesain ya penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi bisa menggunakan desain pretest posttest maupun menggunakan desain post-test only control design ya, dengan mengembangkan instrumen tes tertulis kemudian digunakan di dalam mengukur kemampuan penalaran siswa. Jadi subjek siswa beberapa kali tatap muka diajarkan dengan menggunakan produk yang kita buat, kemudian di akhir dilakukan evaluasi ya untuk mengukur kemampuan yang akan ditingkatkan, yaitu kemampuan penalaran siswa. Nah, kemudian setelah mendapatkan data yang diperoleh dengan menggunakan instrumen tes, data diolah kemudian diuji menggunakan uji statistik, dibandingkan mana yang lebih baik antara kelas yang menggunakan produk yang kita buat dan dengan kelas yang diajarkan menggunakan bahan ajar yang ada. Nah, jika kelas eksperimen atau yang diajarkan dengan menggunakan produk yang kita buat lebih baik ya, maka produk kita bisa dikatakan efektif untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Jadi kalau desainnya menggunakan eksperimen ya, through eksperimen design ya, dengan menggunakan post test only control design. Nah, setelah dinyatakan efektif atau meningkat kemampuan penalaran di dalam kegiatan uji coba lapangan, maka langkah berikutnya adalah operational file testing atau pengujian pelaksanaan lapangan dengan melibatkan subjek yang lebih besar ya. Jadi di dalam buku Book and Goal bisa melibatkan 10 sampai 30 sekolah dengan 40 sampai 200 subjek uji coba ya. Kemudian jika kita menggunakan sumber referensi Dick and Carey, small group tryout 15 sampai 30 subjek siswa. Jadi 15 sampai 30 subjek saja cukup untuk referensi dari Dick and Carey ya. Nah, kegiatan operational file testing ini juga kegiatannya desainnya mungkin sama dengan kegiatan uji lapangan pada saat uji coba ya. Disiapkan atau dikembangkan instrumen dalam bentuk tes tertulis, kemudian kelas eksperimen diajarkan dengan menggunakan produk bahan ajar yang kita buat, kemudian kelas kontrol kita ajar dengan menggunakan produk bahan ajar yang ada, kemudian diajarkan beberapa kali perlakuan treatment, kemudian diukur kemampuan penalarannya ya dengan menggunakan instrumen tes. Nah, setelah mendapatkan data hasil dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian diuji statistik menggunakan uji t-test ya. Mana yang lebih bagus, kelas eksperimen dengan produk bahan ajar yang kita buat atau kelas kontrol yang lebih baik. Nah, setelah hasil pengujian dinyatakan bahwa kelas eksperimen lebih bagus atau kemampuan penalaran siswa lebih bagus pada kelas eksperimen, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa produk yang kita buat ini efektif untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa di sekolah dasar ya. Ini langkah-langkah di dalam pengembangan produk. Nah, kemudian setelah produk kita valid,
ya efektif, kemudian dilakukan diseminasi dan implementasi. Ya, jadi laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah bereputasi, ya, atau di dalam seminar-seminar internasional maupun seminar nasional. Jadi dalam rangka penyebar luasan hasil penelitian dan pengembangan produk. Saya kira itu untuk tahapan-tahapan penelitian pengembangan, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kemudahan atau referensi saudara di dalam membuat penelitian pengembangan. Terima kasih.